Selamat pagi, pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar? Tadi kita lihat kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza yang semakin memprihatinkan. Dan tentunya dengan keterbatasan bahan yang ada, kita menjadi prihatin bagaimana memberikan pertolongan kepada warga yang terluka. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama di saat kondisi gawat darurat. Ya, Doksa. Ya, maka dari itu pemirsa, kali ini kita sudah menghadirkan ahlinya, yaitu Dr. Wisnu Pramudito, spesialis bedah. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dok. Apa Dan kabar? beliau merupakan ketua dari PP Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, dokter. Ya. Sangat luar biasa sekali bisa menghadirkan dokter di sini. Betul. Jadi juga masyarakat tidak bertanya-tanya bagaimana penanganan gawat darurat ya, dokter Ekal ya. Dok, tadi kita lihat bahwa kondisi rumah sakit sudah sangat memprihatinkan dan ternyata banyak keterbatasan bahan, dok ya, seperti antiseptik, bahkan menggunakan cuka. Nah, sebetulnya sejauh ini, dok ya, bagaimana penanganan, bagaimana kita menolong orang warga terluka di saat kondisi bencana seperti kondisi peperangan yang sedang ada di Gaza saat ini, dok? Oke. Ya, jadi memang kalau dari kita yang bekerja sehari-hari di emergensi ya, kebencanaan, kondisi perang adalah kondisi yang terburuk ya gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lagi pelayanan kesehatan itu dilakukan dengan normal misalnya gitu. Jadi memang akhirnya yang akan dilakukan adalah apa yang bisa dilakukan pada saat itu. Termasuk menggunakan bahan-bahan seperti Betul, cuka, iya. kemudian mungkin antiseptik terbatas, bahkan saya dengar ada kondisi menggunakan tanpa obat bius ketika menolong seseorang, dok ya. Ya, jadi kita beberapa kali mengalami bencana ya besar kayak di Aceh ya, kemudian di Palu waktu itu ya. Nah, jadi memang Padang juga. Nah, jadi memang seringkali akhirnya kita bekerja dengan cara apa yang ada. Yang penting targetnya yaitu airway, breathing, sirkulasi itu teraman, aman gitu ya. Nah, karena itu yang menyebabkan kematian sebenarnya. Gitu. Jadi memang dalam beberapa hal, misalkan pada penanganan pra-rumah sakit ya, untuk tadi luka ya, misalkan ya. Nah, memang yang teman-teman yang bekerja di pra-rumah sakit seringkali dalam pelatihan segala macam kita tetap urutannya airway, breathing, sirkulasi. Tapi di luar rumah sakit itu mungkin ya kita harus berkreasi. Nah, jadi dan memang dalam pra rumah sakit itu yang pertama harus dihentikan adalah perdarahan. Nah, karena kita nggak punya cairan, kita nggak punya infus set misalkan kan gitu. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah menghentikan perdarahan. Nah, jadi perdarahan tentu saja ada beberapa macam jenis perdarahan ya. Jadi ada yang perdarahan vena, ada yang perdarahan arteri. Nah, jadi kalau misalkan lukanya itu besar ya, kita bisa lakukan kalau di permukaan kita balut tekan ya seperti biasa. Jadi kita tekan, kita pakai kain ya, tekan di atas luka, kemudian kita balut, kita ikat kencang ya, itu udah cukup. Tapi kalau kemudian lukanya dalam, nah mungkin kalau di pelatihan kita sebutnya namanya wound packing. Jadi kain ini kita sumpelin ke dalam lukanya gitu. Jadi supaya perdarahannya tidak mancur terus ya. Kemudian luarnya baru kita ikat ya, mau pakai perban gulung atau mau pakai plester aja gitu ya, yang penting kita tekan. Nah, yang terakhir kalau misalkan ini suatu perdarahan arteri itu dia kelihatan ada pulsasinya gitu, srot gitu. Nah, jadi kalau sudah perdarahan arteri mau nggak mau harus kita ikat pembuluh darahnya. Jadi kita lakukan tourniquet, itu kita lakukan di tulang tunggal, jadi di paha maupun di humerus ya, di tulang atas. Dok, ini seperti yang kita ketahui, dok ya, bahwa ada penggunaan bom fosfor ya terhadap warga sipil nih, dok ya. Nah, ini bagaimana dampak bom fosfor terhadap kondisi seseorang dan apakah luka seperti apa yang ditimbulkan oleh bom fosfor ini, dok? Ya, jadi memang bom fosfor ini jarang sekali kita temukan ya, karena memang sebenarnya di dunia pun sebenarnya harusnya sudah tidak ada tuh alat itu. Bom fosfor itu dulu banyak dipakai di Vietnam pada waktu perang Vietnam ya. Nah, seharusnya sudah tanda tangan semua, itu nggak ada lagi gitu. Tapi ternyata memang masih ada. Nah, jadi masalahnya fosfor itu bahan aktifnya pasti sudah direkayasa ya. Gitu. Nah, jadi fosfor itu dia bekerja, dia akan pada saat dia menguap ya, nah itu begitu dia ketemu oksigen dia akan kebakar. Nah, jadi luka bakar ya, dokter ya? Ya, luka bakar. Dan luka bakarnya nggak cuma di luar aja. Luka bakarnya justru masuk sampai paru-paru, karena di paru-paru kita kan ada udara kan? Terhirup ya, dok? Ya, betul. Jadi kalau dia terhirup, ya artinya paru-parunya kebakar ya pasiennya meninggal.
Oh, gitu. jadi Korbannya kondisi meninggal. yang sangat membahayakan Iya, sekali dok sangat, ya. betul. Ya, jadi kok sangat dibilang seperti dulu bom kimia pada waktu Perang Dunia Pertama kan, gitu pakai gas kimia. Nah, sehingga kemudian itu juga Anas melihat korbannya sangat menderita, ya. Jadi artinya itu yang kemudian dihentikan. Ya. Baik, nah, dokter, ketika sudah terkena gas fosfor tersebut, lalu apa yang harus dilakukan nih dok? Kan terhirup, kalau juga menempel di kulit sudah terhirup itu. Betul, ya. Jadi kalau sudah terhirup ya sudah, kita nggak bisa apa-apain lagi karena kita nggak bisa intervensi masuk. Berarti kan? sungguh-sungguh letal ya dok ya, mematikan sekali. Betul. Nah, jadi makanya sudah ada perjanjian sebenarnya, seingat saya ya, bahwa tidak boleh digunakan lagi tuh bom fosfor. Nah, tapi entah kenapa Israel masih menggunakan itu, ya. Nah, jadi ya ini political ya, jadi itu. Nah, tapi yang sering kita temui justru luka bakar biasa, ya kan, gitu. Sering kita temui itu luka bakar biasa. Nah, jadi buat pemirsa masyarakat awam ya, apa yang harus dilakukan pada saat Anda menemukan ada luka bakar? Nah, ini sering kali salah nih, ya. Jadi pada saat kalau masih kebakar kita harus stop. Ya, jadi korbannya nggak boleh lari karena kalau lari anginnya cepat, apinya tambah besar. Jadi stop, drop, tengkurapkan ke bawah, terus di cover, tutup pakai kain atau kain yang dibasahkan gitu ya. Tujuannya supaya menutup celah yang berisi udara ya dengan kulit yang atau baju yang terbakar. Nah, setelah berhenti, kemudian baju yang terbakar dan perhiasan karena logam batu itu menyimpan panas. Jadi kalau ini nggak dibuka, dia yang lainnya dibuka, ini tetap membakar. Nah, jadi baju dan perhiasan itu dibuka yang terkena api. Nah, kemudian dilakukan pendinginan istilahnya. Ya, jadi caranya dengan irigasi. Ya, irigasi boleh pakai air biasa aja, jangan air es ya, air biasa. Nah, diirigasi, ditetes gitu, atau pakai spray. Nah, kan sekarang banyak tuh ya, yang pakai spray atau kain aja dibasahin, anduk dibasahin, terus ditap. Ini selama 5-10 menit. Itu pendinginan ya dok. Betul. Ya. Dokter, ini sangat menarik sekali ya dok ya. Pemirsa juga pasti penasaran bagaimana kelanjutannya. Nanti kita juga akan membahas bagaimana cara menangani untuk patah tulang di kegawat darurat yang lainnya dok ya. Sekali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.